Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Sulut melimpahkan kasus pencurian kendaraan yang dilakukan oleh 6 oknum debt collector ke Kejari Manado. Hal ini merupakan komitmen Polda Sulut untuk memberantas kejahatan yang dilakukan para oknum debt collector yang kian meresahkan warga. Polda Sulawesi Utara melalui Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Sulut melimpahkan kasus pencurian kendaraan ke Kejari Manado. 6 oknum debt collector yang ditangkap tim Resmo Polda Sulut pada bulan Juni 2023 silam kini diserahkan ke Kejaksaan. 6 oknum debt collector ini yakni RK, GT, PK, EM, FM, serta RR diduga melakukan pencurian dan juga pemerasan dan penggelapan kendaraan tanpa ada dokumen yang sah di kawasan Megamas Manado. Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Sulut AKBP Beni Ansiga mengatakan, pelimpahan kasus ini Kejaksaan membuktikan bahwa Polda Sulut tidak main-main untuk memberantas aksi-aksi para oknum debt collector yang bertindak sembarangan. Penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Sulut melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk dilakukan penuntutan. Jadi 6 orang tersangka tersebut sudah ditahan di rutan Polda Sulut sekitar 118 hari. Pada saat ini kita menyerahkan mereka kepada Jaksa Penuntut Umum itu sebagai bentuk bahwa kami Polda Sulut tidak main-main dengan oknum-oknum kolektor. Ya, ini sebagai bentuk komitmen kami bahwa kami Polda Sulut tidak main-main dengan oknum-oknum kolektor. Pada masyarakat dalam kegiatan sehari-hari manakala mendapat kolektor yang melakukan penarikan dan tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang telah disahkan oleh negara, agar segera melapor ke Polda Sulut. Keenam oknum debt collector disangkakan pasal 368 ayat 2 KUHP sub pasal 363 ayat 1 ke 3, keempat, kelima KUHP sub pasal 362 atau pasal 372 KUHP tentang pencurian, pemerasan serta penggelapan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Polda Sulut menghimbau bagi warga yang mengalami tindakan tersebut untuk segera melaporkan ke pihak berwajib. Hizka Warangkirang melaporkan untuk Kawan Nuwa TV.